Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Rosalianti akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu Guru hebat, setiap harinya kita sebagai guru akan menemukan fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, kebutuhan belajar yang berbeda. Tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka tentunya akan menjadi kesenjangan belajar, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Guru harus paham dengan tujuan pembelajaran, sehingga guru dapat menentukan dan merencanakan materi, pendekatan, metode, sumber, media, dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh guru. Segala aktivitas yang terlaksana di kelas atas rencana yang matang untuk membantu murid mencapai tujuan pembelajarannya. Guru harus melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid, kemudian meresponnya dengan menyesuaikan rencana pembelajaran yang telah dibuat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Guru mendesain pembelajaran dengan memberikan berbagai dukungan yang akan membantu murid belajar untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Dukungan tersebut dapat berupa media pembelajaran, alur pembelajaran yang melibatkan murid, sistematis dan menantang, dan latihan soal-soal dari level dasar hingga level tinggi. Guru mampu menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun murid melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Guru dapat menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih tertinggal atau sebaliknya, untuk selanjutnya melakukan tindak lanjut atau tindakan sesuai yang dibutuhkan murid untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Praktek pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada asesmen. Asesmen formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar murid. Ada 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu pertama, kesiapan belajar, kedua, minat, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan yang baru. Sedangkan minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Sedangkan profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal jika guru melakukan beberapa upaya. Yang pertama,
memenuhi kebutuhan akan kesiapan belajar murid. Guru perlu mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid. Apakah sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang akan diajarkan? Ketika guru telah mendapatkan informasi ini, maka guru dapat mengetahui tingkat kesiapan belajar murid untuk merencanakan pembelajaran. Guru akan bisa menentukan kadar tindakan yang diberikan yang mencakup kesiapan murid dalam hal pembelajaran yang bersifat mendasar atau bersifat transformatif, konkret atau abstrak, sederhana atau kompleks, terstruktur atau terbuka, tergantung atau mandiri, lambat atau cepat, sehingga murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Upaya yang kedua adalah memenuhi kebutuhan akan minat murid. Beberapa hal yang dapat dilakukan guru untuk menarik minat murid adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, mengkomunikasikan manfaat topik yang akan dipelajari, pembelajaran yang mampu menjawab rasa ingin tahu murid, dan pembelajaran langsung dari lingkungannya. Upaya yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan profil belajar murid. Murid dapat belajar secara natural dan efisien jika guru mampu menciptakan profil belajar sesuai dengan kebutuhan murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah preferensi terhadap lingkungan belajar. Yang kedua adalah pengaruh budaya. Apakah murid tersebut lebih mudah belajar dengan santai atau belajar yang terstruktur? Apakah murid tersebut pendiam atau ekspresif? Apakah murid tersebut memiliki sifat personal atau impersonal? Kemudian preferensi gaya belajarnya. Apakah murid tersebut memiliki gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik? Dan yang keempat adalah referensi terhadap kecerdasan majemuk. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal jika guru melaksanakan strategi pembelajaran dalam 3 aspek, yaitu yang pertama konten, yang kedua proses, dan yang ketiga produk. Dalam pembelajaran di kelas, guru dapat menerapkan minimal 1 aspek pendekatan berdiferensiasi ini. Lebih baik lagi jika memungkinkan, guru bisa menerapkan ketiga aspeknya. Konten merupakan materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Berdiferensiasi konten artinya membedakan pengorganisasian atau membedakan format penyampaiannya. Guru perlu menyesuaikan cara bagaimana murid bisa mengakses konten tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, namun bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan menyiapkan materi yang akan diajarkan dalam beragam format seperti buku, poster, video, audio, dan sebagainya. Memberikan teks yang lebih mudah untuk dibaca kepada siswa yang memang masih mengalami kesulitan memahami konsep. Memecahkan materi yang banyak menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dipahami oleh murid yang masih kesulitan. Kemudian membuat kosakata kunci dan definisinya, memberikan teks bacaan dengan beragam topik. Proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memahami konten. Diferensiasi proses dilakukan dengan membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi proses memungkinkan murid-murid kita untuk memaknai lewat beragam cara atau moda dalam berbagai tingkat kesulitan, waktu, dan tingkat dukungan yang berbeda. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda bagi murid. Misalnya, murid sangat mampu dapat bekerja hanya dengan pertanyaan pemandu. Murid yang cukup mampu dapat bekerja hanya dengan diberikan contoh dan dapat melanjutkan bekerja mandiri. Sedangkan untuk murid yang masih kesulitan dapat dibantu secara intensif.
Membuat kelompok belajar tambahan untuk mengajarkan kembali konten dengan cara yang baru atau lebih terbimbing bagi murid yang mengalami kesulitan. Memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih apakah ia ingin belajar materi secara individu atau secara kelompok. Memberikan pilihan berdasarkan minat. Misal saat pelajaran kimia, murid diminta untuk membuat sel volta, maka murid bebas menentukan bahannya. Kemudian memberikan pilihan murid mau bekerja sambil berdiri atau duduk. Produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Diferensiasi produk dilakukan dengan membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Biasanya paling mudah dilakukan, namun kita harus ingat, saat ingin melakukan ini, kita harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan murid yang memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi. Yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana, dan bagi peserta yang sangat mahir dapat membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Memberikan murid pilihan moda untuk menunjukkan pemahaman dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Yang pertama, modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kaitannya adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya dalam mewujudkan tujuan pendidikan menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran berdiferensiasi akan mendukung tumbuh kembangnya kekuatan murid karena guru berupaya memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kaitannya adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi merupakan penerapan dari nilai-nilai guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bukti bahwa guru telah menerapkan nilai berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang mengutamakan kepentingan murid. Selain itu, nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif sangat perlu dimiliki guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga mencapai hasil yang optimal. Guru sebagai pemimpin pembelajar, merekalah barisan terdepan dalam menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid mendapatkan haknya untuk belajar dan dapat bertumbuh secara maksimal. Pada modul 1.3 tentang fisik guru penggerak, kaitannya adalah salah satu fisik guru penggerak adalah mewujudkan murid yang unggul dalam prestasi dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prestasi dan karakter tersebut dapat terwujud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Prakarsa perubahan yang berfokus pada penerapan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi terus dilakukan oleh guru, karena guru selalu dihadapkan pada keragaman kebutuhan murid yang perlu dipetakan dan ditindaklanjuti. Pada modul 1.4 mengenai budaya positif, kaitannya adalah budaya positif di sekolah akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman yang akan mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Sikap praktek yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar yang nyaman dan berdiferensiasi harus dijadikan kepercayaan kelas. Sikap praktek tersebut misalkan saling menghargai, merasa aman secara fisik maupun psikis, ada harapan bagi tumbuhnya murid semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya, ada keadilan, guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Demikian pemaparan saya tentang modul 2.1. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.